Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di sini, Rudi Setiadi, untuk mengetengahkan penyuluhan anti korupsi. Pada beberapa bulan sebelumnya, saya sudah memaparkan materi-materi diantaranya 30 delik aduan korupsi, kemudian nilai-nilai anti korupsi, dan perbedaan gratifikasi, uang pelicin, pemerasan dan suap, kemudian indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. Dan untuk kali ini, saya akan memaparkan materi membangun cara berpikir kritis terhadap masalah korupsi. Dalam pemaparan ini, saudara diharap bisa mengambil satu intisari apa yang akan saya sampaikan, terutama dalam kasus-kasus korupsi, dan yang terlebih adalah faktor-faktor seseorang bisa melakukan korupsi. Kemudian teori-teori apa saja yang seseorang itu bisa mendorong korupsi. Baiklah, kita mulai saja. Faktor-faktor dan teori penyebab korupsi. Di sini ada Jack Bollon, yaitu dengan teorinya game theory. Menurutnya, faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan berpotensi dimiliki oleh setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi, organisasi, instansi, atau masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan. Kemudian faktor kebutuhan erat dengan individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar, dan faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan. Kemudian yang kedua adalah CDMA teori yang dibawakan oleh Robert Klitgard, yaitu korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Lantas untuk teori berikutnya, yaitu dari Donald R. Cressey, Fraud Triangle Theory. Menurutnya, 3 faktor yang berpengaruh terhadap fraud atau kecurangan adalah kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Ketiga faktor tersebut memiliki derajat yang sama besar untuk saling mempengaruhi. Dan berikutnya adalah willingness and opportunity to corrupt. Korupsi terjadi bila terdapat kesempatan atau peluang yang mana kelemahan sistem, pengawasan kurang, dan sebagainya, dan dilihat keinginan, didorong karena kebutuhan dan keserakahan. Begitu juga dengan berdasarkan motivasi pelaku. Ini adalah makalah Abdullah Heha Mahua dalam Seniloka Wajah Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Seperti disampaikan dalam berdasarkan motivasi pelaku, korupsi dapat dibedakan menjadi 5, yakni korupsi karena kebutuhan, korupsi karena peluang, korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri, korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintahan, dan korupsi karena ingin menguasai suatu negara. Nah, demikian faktor-faktor atau teori-teori yang disampaikan oleh para ahli. Penyuluhan anti korupsi saat ini dicukupkan sampai sekian, dan silakan saudara untuk berkomentar berkenaan dengan teori dan faktor-faktor seseorang bisa melakukan korupsi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.